Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Orang Israel yang jumlahnya banyak itu dipimpin oleh Saul takut berhadapan dengan seorang Goliat. Dalam cerita itu memang pada akhirnya kita tahu Goliat mati, dibunuh oleh Daud. Tetapi seorang Goliat bisa membuat ribuan orang Israel, saya pikir, ketakutan. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita perlu dalam satu peristiwa atau satu penekanan, kita perlu membandingkan dengan yang lain supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas dan membuat kesimpulan yang tepat seperti apa sesungguhnya. Nah, pada waktu kita tahu bahwa kita bersama dengan ayah kita, maka ada perasaan pede di sana. Nah, sebenarnya hal itulah yang harus kita bawa. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, jangan berpikir bahwa kitanya yang harus menghadapi. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, di Facebook kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Tetapi sebelumnya aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login di channel YouTube dari Facebook ini dengan cara subscribe, dan juga mungkin apabila teman-teman nih punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Nah, saat ini kita akan segera memulaikan episode kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Pahlawan itu seorang apa? Pejuang. Oke. Negara yang sedang konflik dengan Palestina. Israel. Ya. Seorang ini yang sering mengadili. Hakim. Ya, betul. Malaikat biasanya ngapain? Untuk Tuhan datang sebagai apa? Juru selamat. Penyelamat. Iya, betul. Non katanya dari ini tidak takut. Iya, tidak takut sama sekali. Pemberani. Iya, betul. Sejenis satu ini dengan kambing. Domba. Itu lembu. Iya, betul. Bercocok tanam. Profesi. Petani. Iya, betul. Ini seorang pejuang. Seorang pejuang. Pahlawan. Iya, betul. Ini seorang eksekutor. Kartel. Dia biasanya ngapain? Pembunuh. Iya, dia pekerjaannya apa? Pembunuh. Iya, betul. Samgar. Samgar. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah mengikuti video yang sebelumnya. Seharusnya nih teman-teman udah tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun seperti biasa, aku tidak sendirian. Saat ini aku sudah ditemani oleh Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo, baik-baik. Puji Tuhan Pendeta. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan, Puji baik-baik. Tuhan, sehat-sehat. Kita juga berharap ya Pendeta, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya Pendeta.
Pendeta. Amin, amin. Nah Pendeta, seperti biasa kan kita sebelum memulai episode Facebook tuh ada video yang sebelumnya. Dan seharusnya sih teman-teman Facebook udah tahu nih Pendeta siapa yang akan kita bahas. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman dari kita yang kelewat videonya. Jadi Pendeta boleh kasih tahu Pendeta siapa yang akan kita bahas di episode Kita kali akan ini? bahas salah seorang hakim di Israel yang bernama Samgar. Samgar. Nah Pendeta, kalau tokoh-tokoh Alkitab nama Samgar ini kayaknya kurang familiar Pendeta, Ya. kurang dibahas, bahkan di cerita anak-anak kayaknya kurang jarang lah Pendeta Ya, untuk ya. disampaikan mengenai Samgar ini. Jadi kalau Samgar ini sebenarnya apa yang Pendeta ingin sampaikan soal Samgar ini Pendeta? Nah, seperti tadi Yana bilang kurang populer, memang benar. Tapi justru itulah yang menarik kita akan bahas pada kesempatan ini. Jadi Samgar ini memang informasinya sangat minim. Ya. Di Alkitab kalau kita membaca cerita tentang Gideon itu bisa 100 ayat Ya. tentang Gideon. Kemudian ada juga tokoh tentang Yefta itu ada paling sedikit 80 ayat. Tapi Samgar di Alkitab itu hanya 1 ayat. Nah, coba Yana buka ya. Oke. Ya, di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Oke. Hakim-hakim Hakim-Hakim 3 ayat 31. ayat 31. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh membuka Alkitab teman-teman. Hakim-hakim 3 ayat 31 dengan judul perikop Samgar. Iya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Baik. Coba perhatikan ayat ini. Di ayat ini tidak disebutkan berapa lama Samgar memerintah, kemudian dari mana dia berasal, dan kemudian detail tentang keluarganya seperti hakim-hakim yang lain. Kemudian apa yang dia lakukan selain dia membunuh orang Filistin 600 itu selama dia memerintah di Israel, itu tidak ada catatan ya. Sangat minim. Nah, ada seorang sejarawan Yahudi kuno yang bernama Yosefus. Dia memperkirakan atau memberikan catatan bahwa Samgar ini kemungkinan memerintah tidak sampai 1 tahun. Jadi sangat singkat. Dan ada juga komentator Alkitab katakan bahwa Samgar ini memerintah beriringan dengan Ehud di masa akhir pemerintahannya. Lalu kemudian di zaman Deborah dan Barak sedikit. Jadi ini di masa peralihan. Sehingga yang muncul atau yang terkenal tentu saja Ehud yang sebelumnya, kemudian Deborah dan Barak. Sementara Samgar itu hampir tidak terlihat ya. Tetapi Samgar yang namanya ini sebenarnya asing ya, karena berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang berasal dari Israel. Itu ditulis atau bisa diketahui nama atau makna atau arti namanya. Sementara Samgar ini ada banyak interpretasi. Ada yang mengatakan bahwa nama ini mengandung makna orang asing, Samgar. Ada juga mengatakan bahwa itu adalah nama yang mengandung makna pelarian. Ada juga yang mengatakan pedang asing. Tetapi ada juga yang mengatakan pejuang. Nama dari Samgar itu mengandung arti pejuang. Tetapi lepas dari apa arti nama, paling sedikit yang kita ketahui adalah Samgar dengan kemampuan yang ada padanya, dia berhasil membunuh 600. Nah ini menarik oleh karena begini, Samgar bisa melakukan sesuatu hanya dengan tongkat dan membunuh 600. Sementara di dalam kisah lain kita tahu cerita tentang Daud dan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 16 menceritakan bahwa orang Israel yang jumlahnya banyak itu dipimpin oleh Saul takut berhadapan dengan seorang Goliat. Dalam cerita itu memang pada akhirnya kita tahu Goliat mati, dibunuh oleh Daud. Tetapi seorang Goliat bisa membuat ribuan orang Israel, saya pikir, ketakutan. Hanya sekedar ketakutan, tidak sampai membunuh. Tapi bayangkan seorang Samgar bisa membunuh orang Filistin. Samgar tidak diceritakan bahwa dia tinggi besar seperti Goliat, mempunyai otot yang kekar, mempunyai senjata yang hebat. Yang menarik di sini hanya disebutkan bahwa alat yang digunakan hanya tongkat
penghalau lembu. Hmm. Apa sih tongkat itu? Mhm. Kalau orang yang kuat, kemudian jumlahnya banyak, kalau hanya tongkat itu, mereka bisa kalahkan ya. Mhm. Tetapi disinilah kehebatan Samgar yang ditulis dalam Alkitab. Barangkali kalau dia ada hari ini, kemudian dibuat sinetron, barangkali bisa kita beri judul Samgar, Sang Pendekar Tongkat Sakti. Barangkali seperti itu ya. Karena yang mau ditonjolkan adalah betapa hebatnya Samgar dengan tongkatnya itu. Karena memang tongkat itulah yang membunuh. Tetapi disitulah yang menarik. Dan saya rasa itu yang nanti kita akan pelajari. Apakah Samgar atau tongkat yang hebat ya. Oke, Pendeta. Nah, itu tapi menjadi satu hal yang menarik tuh Pendeta. Pendeta udah beberapa kali mention Samgar ini dia cuma satu kali disebutkan di ayat, cuma ada di satu ayat. Dan lalu Pendeta bilang bahwa dia itu menghalau orang Filistin dengan tongkat. Nah saat ini aku pengen tanyain kepada Pendeta, sebetulnya menurut Pendeta mana yang sakti? Samgarnya atau tongkatnya Pendeta? Itu. Jadi di Alkitab ada beberapa peristiwa yang dicatat yang kalau kita telusuri lebih dalam, di situ ada hal yang menarik yang perlu kita sampaikan ya. Saya catat di sini contoh misalnya ya. Pada waktu orang Israel berperang dengan Jericho hanya dengan berjalan kaki selama 7 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 orang Israel meniupkan trompetnya. Lalu mereka pun berteriak sehingga kota Jericho itu pun rubuh. Nah, kalau hanya menggunakan trompet, yang jadi pertanyaan adalah apakah trompetnya yang sakti atau orang Israel? Menarik bukan? Kisah itu ada di dalam buku Yosua pasal 6. Kemudian ada lagi kisah di dalam Keluaran pasal 14 di mana orang Israel menyeberang laut dalam tempo 1 malam. Nah, di dalam kisah itu diceritakan Musa hanya mengulurkan tongkatnya, tangan kemudian ada tongkat di sana, maka angin yang kencang itu akhirnya membelah laut itu menjadi 2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah tangan Musa yang memegang tongkat itu sakti atau Musanya? Kemudian ada cerita tentang Yesus yang berhasil memberi makan 5.000 orang. Kita tahu cerita itu ya. Tetapi di dalam kisah itu diceritakan bahwa itu datang dari seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang jadi pertanyaan, apakah anak itu sakti atau rotinya atau bagaimana? Karena hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, orang banyak itu bisa makan. Kemudian ada lagi cerita tentang penyembuhan Naaman. Penyembuhan Naaman yang sakit kusta kita tahu, maka dia sembuh hanya karena dia membenamkan diri di sungai Yordan. Nah sekarang jadi pertanyaan, sungainya yang sakti atau orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu? Ada lagi cerita tentang Elia yang berhasil membelah sungai hanya dengan mengebaskan jubahnya. Itu cerita itu terdapat dalam buku 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah sakti jubahnya Elia itu sehingga bisa membelah sungai atau seperti apa? Lalu ada lagi cerita, ya. Saya mau angkat ini membandingkan bahwa kalau kita membaca Alkitab, maka kita perlu dalam satu peristiwa atau satu penekanan, kita perlu membandingkan dengan yang lain supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas dan membuat kesimpulan yang tepat. Seperti apa sesungguhnya. Nah, di 1 Samuel pasal 17, kita tahu cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Dalam kisah itu, Daud hanya menggunakan ali-ali atau senjata yang biasa diisi dengan kerikil. Kemudian dia putar itu dan kerikil itu terlempar, menembus kepala dari Goliat dan kemudian Goliat itu jatuh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kerikilnya yang sakti atau ali-alinya atau bagaimana? Atau Daud sendiri? Nah, sekali lagi disinilah perlu kita perdalam pemahaman bersama tentang berbagai kisah dalam Alkitab, termasuk kisah tentang Samgar ini. Yang ingin saya katakan bahwa memang kelihatannya seperti tongkat itu sakti. Tetapi tongkat itu tidak punya kuasa apa-apa kalau tidak digunakan oleh seorang Samgar. Tetapi sekali lagi, Samgar juga tidak punya kuasa apa-apa kalau bukan Tuhan yang bekerja
melalui Shamgar yang menggunakan tongkat itu. Jadi dengan kata lain, bahwa semua ini hanya media. Ada seorang yang bernama Warren Wiersbe dalam tulisannya The Available in Old Testament Study. Saya baca mungkin dalam bahasa Inggris, dia bilang begini. Here was a man, maksudnya Shamgar, who obeyed God and defeated the enemy even though his resources were limited. Instead of complaining about not possessing a sword or spear, Shamgar gave what he had to the Lord and the Lord used it. Menarik sekali kata-kata ini. Kata-kata ini kira-kira berarti begini. Di sini ada seorang yang percaya, patuh kepada Tuhan dan mengalahkan musuh bahkan dengan sumber-sumber daya yang dia miliki yang terbatas. Jadi bukannya dia protes kepada Tuhan atau merasa keberatan dengan apa yang dia miliki, contoh senjata yang dimiliki atau tombak, tetapi Shamgar memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan dan Tuhan gunakan itu. Ini sesuatu yang menarik untuk kita simak ya. Jadi barangkali mungkin aplikasinya begini. Terkadang kita sebagai umat Tuhan, kita mendapatkan masalah. Lalu pada waktu kita masalah, kita stres. Dan kemudian pada waktu kita bicarakan masalah kita, kemudian ditanya, kenapa kamu stres? Wah, saya nggak punya uang, pendidikan saya terbatas, saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan, bla 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 bla. Pendek kata yang menjadi perhatian adalah kemampuan kita. Ingat, benar kita terbatas, tapi Allah yang kita sembah itu tidak terbatas. Jadi kepadanya lah kita perlu meminta. Jadi bagian ini saya senang untuk kita belajar dari Shamgar. Apa artinya tongkat? Sementara dia berhadapan dengan 600. Tapi Shamgar tentunya menggunakan tongkat itu dengan meminta kepada Tuhan. Tuhan, barangkali ya saya membayangkan sebelum berperang, Shamgar berdoa, Tuhan, saya hanya punya tongkat. Ini musuh saya banyak. Dan Tuhan katakan, oke, maju, tongkat itu akan saya gunakan. Dan kamu pasti akan menang. Kira-kira itu pelajaran bagian pertama dari Shamgar ya. Wah, luar biasa. Ternyata lewat satu ayat aja dan ada beberapa pembahasan yang menarik yang bisa kita ambil dari Shamgar ya pendeta. Tapi saat ini pendeta dan juga teman-teman Facebook kita harus istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan kisah tentang Shamgar di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah membahas nih ya pendeta ya, Shamgar, tentang Shamgar dan juga tentang tongkatnya pendeta. Tadi pendeta tuh sempat mention bahwa sebenarnya mana sih yang sakti, Shamgar atau tongkatnya? Tapi pendeta bilang ya kalau sama Tuhan baru semuanya, hal-hal yang sederhana itu bisa jadi luar biasa ketika bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini menarik pendeta, kisah tentang Shamgar ini. Tapi ada nggak sih pendeta kisah-kisah lain yang bisa kita jadikan perbandingan mengenai hal-hal yang sederhana bisa jadi luar biasa ketika bersama-sama Tuhan pendeta? Oke, baik. Sebelum saya lanjut, jadi kadang-kadang para pelajar Alkitab itu sering tidak mau menggali lebih dalam ketika membaca satu informasi yang terlihat sederhana. Contoh seperti Shamgar ini. Cuma satu ayat. Apa sih yang saya bisa dapatkan? Betul. Tapi begitu kita membaca Alkitab dan kemudian timbul pertanyaan, timbul keinginan tahuan, maka di situ kita akan membandingkan dengan banyak hal. Nah, dalam kasus Shamgar ini, saya ingat untuk menjawab pertanyaan dari Yana tadi adalah beberapa kisah dalam Alkitab. Contoh di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1-4. Di mana Musa waktu itu merasa tidak siap untuk menjadi pemimpin. Itu sebabnya dia katakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, jadi waktu Musa ragu tentang kapasitasnya, Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat. Tongkat bagi orang biasa ya biasa. Tidak ada khasiat atau tidak ada fungsi apa-apa selain fungsi yang umum. Tetapi Tuhan berkata, ini menarik ya. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu berubah menjadi ular.
Sehingga Musa akhirnya lari meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa akhirnya ulurkan tangannya, dia tangkap ular itu, lalu seketika ular itu menjadi tongkat kembali. Ya. Jadi bayangkan ya, Musa yang tadinya ragu, tapi Tuhan buat tongkat itu menjadi sesuatu yang ajaib. Ya. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 dan 3, itu ada cerita tentang seorang wanita yang datang kepada Elisa. Kemudian Elisa, wanita ini stres karena dia banyak hutang, suaminya meninggal, anaknya mau diambil, dan kemudian datang kepada Elisa. Kemudian Elisa tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Kemudian perempuan itu katakan, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian akhirnya Elisa suruh kumpul, tuangkan minyak itu. Sesudah minyak itu penuh, juallah semua bejana yang dia minta, dia pinjam dari tetangga. Dan itu semua menghasilkan minyak yang bisa menghasilkan uang. Apa yang saya mau katakan? Luar biasa. Tuhan itu bekerja, bukan? Kemudian di Markus pasal 6 ayat 38. Nah itu yang cerita yang tadi ya, mengenai 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dan kita tahu pada waktu diserahkan, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah apa yang saya mau katakan di sini adalah bahwa tergantung di tangan siapa. Ya. Benar itu di tangan, kembali lagi kepada Samgar. Benar itu tongkat itu ada di tangan Samgar. Tapi sama seperti Musa, tongkat itu ada di tangannya, tapi Tuhan yang sedang gunakan. Jadi ya mungkin satu waktu kita berhadapan dengan kesulitan. Tuhan, dompet saya kosong. Tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan akan isi dompet itu dengan cara Tuhan. Ya. Atau cara apapun. Jadi pelajaran yang ingin saya bagikan di sini adalah jangan pernah kita terpaku dan menyerah karena melihat resources yang ada terbatas. Hanya karena kita melihat fakta bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Wow, Tuhan itu Maha Kuasa. Itu yang harus kita mengerti dari Samgar. Jadi Samgar, dalam cerita Samgar, di situ diceritakan betapa ajaibnya Tuhan menggunakan seorang Samgar yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Ya betul pendeta. Jadi memang Tuhan kita tuh luar biasa ya pendeta. Bahkan Samgar ini, kalau dari cerita Samgar, kayaknya cuma satu ayat yang kecil aja bilang bahwa ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Nah, maksudnya itu untuk menghalau lembu, tapi bisa jadi alat ketika bersama-sama dengan Tuhan. Itu bisa menjadi alat untuk mengalahkan musuh-musuh. Kadang kita mungkin di dalam kehidupan kita ya pendeta suka takut duluan, suka ragu akan kuasa Tuhan. Terlebih khusus kita sering to cut up, atau bahasa Indonesia terlalu ditutupi ya pendeta, ditutupi dengan hal-hal yang gak bisa. Padahal ketika bersama-sama dengan Tuhan itu bisa menjadikan apapun menjadi possible ya pendeta. Ya benar-benar. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah terkadang iman kita ini menjadi lemah hanya karena melihat fakta, realita. Tapi sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apapun yang kita harapkan, kita dasari pada iman kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi faktanya kita belum lihat apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tapi Tuhan sediakan. Nah mungkin bagi Yana, Tuhan sudah sediakan pendamping. Tapi Yana belum lihat siapa ya, bingung hari ini. Tapi Tuhan pasti menyediakan orang yang tepat. Hanya bagaimana kita mengarahkan jalan pikiran kita pada jalan Tuhan. Itu yang paling penting. Betul pendeta. Dan juga satu lagi, kadang kita pendeta terbatas. Aduh belum punya ini, belum punya kerjaan. Belum punya ini. Jadi gak bisa kayaknya kita untuk melayani Tuhan. Padahal sebetulnya kita tinggal
seperti Musa, apa yang ada padamu ya udah itu nanti yang Tuhan akan gunakan. Nah, luar biasa sekali pendeta, ini cerita tentang Samgar ternyata lumayan relate dengan kehidupan zaman sekarang dan juga kisah-kisah di Alkitab yang lain. Tapi kita akan bahas lagi ya pendeta dan juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada mengenai Samgar ini di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang hal-hal yang sederhana ketika bersama-sama dengan Tuhan itu bisa jadi luar biasa pendeta. Nah di segmen kali ini aku pengen tanya nih ke pendeta, pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Samgar pendeta? Oh, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa memang kisah Samgar ini singkat, tapi ada banyak hal yang perlu kita pelajari dari catatan Alkitab yang mengenai Samgar. Ada seorang bernama Joseph Parker, dia berkata begini, what is a feeble instrument in the hands of one man is a mighty instrument in the hands of another, simply because the spirit of that other burns with holy determination to accomplish the work that has to be done. Jadi apa yang mungkin terlihat lemah, suram, remang-remang, alat yang kelihatan biasa atau keadaan yang biasa di tangan dari seseorang adalah sesuatu alat yang luar biasa di tangan yang lain semata-mata oleh karena kuasa yang membakar itu, di mana kuasa Tuhan tentu saja yang bekerja untuk menyelesaikannya. Jadi dalam kasus Samgar ini, Samgar bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kekuatan. Tapi Allah yang bekerja melalui Samgar. Dan alat yang dia gunakan. Nah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah, seringkali kita membuang banyak energi, waktu kita, bahkan masa depan kita. Karena yang kita pikirkan adalah the limited resources that we have. Saya tidak berpendidikan. Saya tidak hebat. Saya tidak punya skill. Dan lain sebagainya. Saya mau katakan, mengapa orang Israel gagal tiba di Kanaan dari waktu yang direncanakan Tuhan untuk mereka tiba di sana. Sehingga mereka harus habiskan 40 tahun. Dan sebagian besar, mayoritas mereka mati di padang belantara. Kenapa? Karena mereka berpikir tentang the limited resources. Keadaan yang terbatas. Mengapa Saul gagal mengalahkan Goliat, sementara Daud bisa? Padahal tempat yang sama, musuh yang sama. Tidak ada yang berbeda. Bahkan Daud hanya menggunakan alat yang sederhana. Jawabannya adalah karena dia tidak terpaku pada alat yang sederhana. Pada keterbatasan yang dia miliki. Mengapa Yunus hampir saja gagal dalam misi yang dipercayakan oleh Tuhan? Karena sekali lagi dia berkonsentrasi pada the limited resources. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pikirkan kalimat ini. Little is much when God is in it. Jadi sesuatu mungkin akan yang kecil akan menjadi sangat besar luar biasa ketika ada Allah di sana. Pertanyaan, apakah Allah ada di tongkat yang digunakan oleh Samgar? Tentu saja. Karena kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh 600? Mengapa tongkat dan tangan Musa menjadi hebat? Mengapa roti dan ikan yang sangat terbatas itu bisa mengenyangkan 5.000 orang? Mengapa minyak yang hanya dari 1 buli-buli akhirnya bisa membayar hutang? Mengapa 5 kerikil kecil menjadi sangat mematikan dan berhasil membunuh Goliat? Semua itu jawabannya sama. Jawabannya adalah karena Tuhan ada di sana. Tuhan menggunakannya. Semua yang kita miliki asalkan ada Tuhan di sana, saya yakin itu akan berhasil. Ya, Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gada dan tongkat. Gada itu untuk memukul, tongkat itu untuk dipakai untuk menuntun. Jadi dengan demikian tidak ada yang dia khawatirkan, ya. Dan di dalam ulangan pasal 31 ayat 6 Tuhan pernah berkata kepada Joshua melalui Musa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka
Sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat 8 lebih tegas lagi. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Nah, bagian ini yang perlu kita renungkan ya dalam hidup ini. Bahwa sebenarnya bukan bagaimana bagaimana situasi yang sedang kita hadapi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Apakah dengan sesama manusia atau dengan Tuhan? Kalau dengan Tuhan, saya rasa sama seperti Samgar, kita pasti akan memperoleh kemenangan. Dan disinilah kita perlu memahami bahwa Tuhan bukanlah oknum yang senang melihat kita tidak berdaya. Kalau kita dia mengaku bahwa dia adalah Bapa. Sama seperti banyak orang tua. Apakah orang tua senang melihat anaknya mengalami kesusahan di sana dan dia hanya katakan kapok lu, biarin aja gitu. Tidak pernah ya. Apalagi seorang ayah kemudian melihat anaknya yang kecil, yang tidak berdaya, yang sementara menghadapi kesulitan. Itu naluri ayah, itu serta-merta dia akan menolong anaknya. Karena itu adalah anaknya. Di perjanjian baru Tuhan mengidentifikasikan, menyatakan dirinya bukan sebagai oknum yang lain. Tapi dia bilang Bapa. Jadi dia mau mendekatkan dirinya kepada kita. Dalam hubungan Bapa dan anak, maka seorang ayah, seorang bapa tidak pernah akan meninggalkan anaknya dalam keadaan sulit. Ini yang harus kita ingat ya. Iya, betul. Nah, pendeta sempat ngomongin ini tentang naluri. Ya. Atau sebenarnya nature of human. Nalurinya kita sebagai manusia. Ini kan pendeta sempat bilang limited resources. Nalurinya seorang manusia, pendeta, ketika diperhadapkan dengan limited resources, itu pasti either panik, either stres. Apalagi anak sekarang banyak yang anxiety juga, panic attack, bahkan sampai mental illness. Nah, yang aku ingin tanyakan pendeta, nalurinya manusia itu kan emang gampang takut ya pendeta. Pendeta boleh nggak share ayat-ayat yang meyakinkan kita semua ini bahwa Allah itu luar biasa dan bisa menolong semua yang mungkin merasa terbatas dan tidak berdaya, pendeta? Iya, saya akan jawab lebih dulu dengan begini. Kita semua pernah jadi anak kecil kan. Lalu pada waktu kita anak-anak kecil, sering kita merasa takut dengan orang lain datang. Tetapi pada waktu kita tahu bahwa kita bersama dengan ayah kita, maka ada perasaan pede di sana. Nah, sebenarnya hal itulah yang harus kita bawa. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, jangan berpikir bahwa kitanya yang harus menghadapi, tapi berpikir bahwa oh ya, saya ada seseorang di belakang saya. Katakanlah saudara-saudara pemirsa berhadapan dengan orang banyak misalnya ya. Kemudian orang-orang itu kelihatan kuat. Tapi di belakang kita ada pria yang bersenjata, yang lebih hebat, yang jumlahnya lebih banyak. Apakah kita akan takut? Kita akan berpikir bahwa oh ya, ada orang kok yang hebat di belakang. Jadi kurang lebih begitulah cara berpikir yang harus kita tanamkan ketika kita menghadapi segala situasi. Kita punya Bapa yang hebat. Nah, mengenai hal itu Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, ini hebat. Jauh lebih banyak. Berarti itu melampaui dari kesulitan yang kita hadapi, bahkan melampaui dari kesanggupan yang kita miliki. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, ini hebat. Berapa kaya Allah itu. Alam semesta adalah miliknya. Nah, kalau seandainya seluruh alam miliknya, apakah sulit baginya untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi saat ini? Wah, terlalu mudah. Hanya kita terhubung dengan Dia atau tidak. Ini yang harus kita pikirkan ya. Saya ingin tutup dengan satu ayat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan dan percaya.
Allah akan bertindak. Amin, pendeta. Luar biasa sekali, ternyata dari kisah yang cuma 1 ayat ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Namun pendeta dan juga teman-teman Facebook semua, ini adalah segmen terakhir sebelum kesimpulan ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan ikuti kesimpulan di next segmen hanya di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind. Nah, pendeta, kita gak kerasa nih pendeta udah di segmen terakhir. Bolehkah pendeta berikan ringkasan tentang kisah Samgar ini, pendeta? Oke, saya lebih suka berimajinasi. Okay. Imajinasi saya adalah mungkin seperti ini. Saya di tempat Yana, Samgar di sini. Okay. Kemudian saya tanya, Bapak Samgar, apa sih rahasia Bapak sehingga Bapak hebat waktu itu? Samgar mungkin hanya geleng-geleng kepala dan katakan, saya bukan siapa-siapa. Tapi waktu itu saya meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ya selebihnya Tuhan yang bertindak. Membunuh 600 itu apakah sulit? Ya memang mungkin sulit kalau saya sendiri yang menghadapinya. Tapi entah bagaimana pada waktu itu saya heran hanya dengan tangan saya yang hanya menggunakan tongkat itu. Saya bisa membunuh 600 orang. Wow, berapa lama? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya merasa tangan saya jadi kuat. Lawan saya jadi ringan. Senjata yang saya miliki itu menjadi sangat berdaya guna. Semuanya karena Tuhan. Jadi kalau begitu siapa yang hebat? Samgar langsung mengatakan, karena Tuhan yang hebat. Saya rasa di semua cerita Alkitab selalu kesimpulannya hampir mirip. Ketika mereka akan mengatakan Tuhan yang hebat. Sehingga terjadi perkara yang hebat. Dan Tuhan yang sama masih ada hari ini. Ketika dia bercerita kepada kita, dia akan katakan. Dan kemudian kita menceritakan kembali pengalaman kita. Kalau kita melakukan seperti mereka, maka kita juga akan mengatakan Tuhan yang hebat, bukan saya yang hebat. Kira-kira gitu. Amin, pendeta. Pendeta boleh berdoa, pendeta, untuk episode kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena kami kembali diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dari hal-hal yang mustahil, sesuatu yang sulit, problema yang tidak dapat kami selesaikan. Tapi bila mana Allah beserta dengan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya meminta pertolongan Tuhan. Maka apapun yang kami hadapi, Tuhan akan mengatasinya. Dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kami. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Melalui pengalaman Samgar di masa lalu. Betapa hebatnya Tuhan bekerja. Sehingga dia bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Walaupun dengan hanya menggunakan alat yang sangat sederhana. Tuhan, hal yang sama kami berharap akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang penuh dengan keterbatasan ini meminta Tuhan kiranya ada dalam kehidupan kami. Sehingga hal-hal yang mustahil menjadi terasa ringan dan gampang oleh pertolongan Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami memohon di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih. Untuk pelajaran yang luar biasa. Ini lumayan kena di aku sih pendeta. Iya. Dan kalau ini juga menjadi pelajaran yang sangat baik untuk teman-teman semua. Teman-teman boleh like dan juga share kepada teman-teman lain. Agar berkatnya tidak hanya menjadi punya teman-teman, tapi juga untuk orang lain. Nah, aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman Facebook semua tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.